I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan NIM B2206016. Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Megabuana Palopo. Mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Susianti, SST MKep. Adapun materi yang ingin saya jelaskan yaitu adaptasi fisiologi sistem kardiovaskular pada kehamilan. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam metabolisme tubuh. Perkembangan sistem kardiovaskular mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang. Perubahan pada sistem kardiovaskular selama kehamilan ditandai dengan adanya peningkatan volume darah dan curah jantung. Perubahan sistem kardiovaskular pada ibu hamil trimester pertama. Yang pertama, sirkulasi darah pada masa kehamilan yaitu plasenta dan uterus akan membesar, pembuluh-pembuluh darah yang juga membesar. Kedua, volume plasma maternal meningkat pada 10 minggu usia kehamilan dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 30-34 minggu. Ketiga, penambahan volume darah ibu hamil sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. Keempat, RBC atau red blood cell atau sel darah merah meningkat 18% tanpa penambahan suplemen zat besi dan meningkat 30% jika ibu meminum suplemen zat besi karena volume plasma meningkat rata-rata 50%, sementara massa RBC meningkat hanya 18-30%, maka terjadi penurunan hematokrit selama kehamilan normal atau anemia fisiologis. Yang kelima, hipertrofi atau pembesaran atau dilatasi ringan jantung disebabkan oleh peningkatan volume darah dan curah jantung karena diafragma terdorong ke atas, jantung terangkat ke atas dan berotasi ke depan dan ke kiri. Keenam, pada akhir trimester pertama, sebagian ibu hamil mengalami hidung tersumbat atau berdarah. Karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron, terjadi pembesaran kapiler, relaksasi otot vaskuler, serta peningkatan sirkulasi darah. Perubahan sistem kardiovaskular pada ibu hamil trimester kedua. Yang pertama, pada kehamilan 16 minggu mulai jelas kelihatan terjadi proses hemodilusi. Kedua, meningkatkan penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 gram menjadi 12,5 gram dan pada 6% perempuan bisa mencapai di bawah 11 gram. Ketiga, hemoglobin turun berhubungan dengan defisiensi zat besi. Perubahan sistem kardiovaskular pada ibu hamil trimester ketiga. Yang pertama, terjadi peningkatan jumlah granulosit dan limfosit CD8T dan secara bersamaan terjadi penurunan limfosit dan monosit CD4T. Kedua, terjadi penekanan pada aorta. Akibat pembesaran, uterus akan mengalami aliran darah uteroplasenta ke ginjal. Adapun akibat perubahan sistem kardiovaskular, yang pertama, kebutuhan suplai Fe kepada ibu hamil meningkat sekitar 500 gram per hari. Yang kedua, ibu hamil sering lebih cepat mengalami kelelahan dalam beraktivitas. Ketiga, terjadinya anemia fisiologis atau keadaan normal Hb 12 gram dan hematokrit 35%. Keempat, 10% wanita hamil mengalami hipotensi dan diaporetik bila berada dalam posisi terlentang. Yang kelima, bengkak pada tungkai bawah, namun hati-hati bila pembengkakan berlebihan dan terjadi di tangan, karena bisa merupakan gejala preeklamsi. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang adaptasi fisiologi sistem kardiovaskular pada kehamilan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.